guys, kembali lagi dengan kelompok kita. Jadi di sini kita akan membahas tentang penerimaan dan laba perusahaan. Disimak ya. Oke, yang pertama yaitu penerimaan dan laba perusahaan. Penerimaan dan laba perusahaan adalah dua aspek kunci dalam menjalankan dan mengelola suatu bisnis. Penerimaan mengacu pada total pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjual produk atau jasa. Sementara laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Lalu penerimaan perusahaan. Penerimaan perusahaan adalah total pendapatan atau uang yang diterima oleh perusahaan dari berbagai sumber, termasuk penjualan produk, layanan, investasi, dan sumber pendapatan lainnya. Penerimaan merupakan indikator kesehatan finansial perusahaan. Lalu ada sumber perusahaan. Ada beberapa sumber perusahaan yang didapat, yaitu yang pertama, penjualan produk atau jasa. Penerimaan utama berasal dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, investasi, yaitu pendapatan dari investasi seperti bunga, dividen, atau keuntungan modal. Yang ketiga, donasi atau hibah untuk organisasi nirlaba atau amal. Yang keempat adalah royalti dari pihak hak cipta, merek dagang atau paten. Lalu ada proses penerimaan, yaitu yang pertama, penjualan dan pemasaran. Strategi penjualan pemasarannya efektif meningkatkan penerimaan. Yang kedua, perincian strategi, yaitu menentukan harga produk atau jasa yang mempertimbangkan permintaan pasar dan biaya produksi. Yang ketiga yaitu loyalitas pelanggan, yaitu menciptakan dan mempertahankan pelanggan setia untuk meningkatkan penjualan berulang. Selanjutnya yaitu laba perusahaan. Laba adalah selisih positif antara penerimaan perusahaan dan total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Laba adalah ukuran keberhasilan suatu bisnis dan menjadi dasar untuk pertumbuhan dan investasi. Selanjutnya yaitu komponen laba yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu laba kotor atau gross profit, adalah seluruh pendapatan dari hasil penjualan sebelum dikurangi komponen biaya, seperti biaya produksi, gaji, pajak, biaya overhead, dan lainnya. Laba kotor atau pendapatan kotor yang didapat belum bisa dihitung sebagai keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu laba bersih atau net profit, adalah laba kotor yang sudah dikurangi dengan semua jenis biaya seperti biaya produksi, biaya sewa, biaya gaji, biaya operasional, pajak, dan lain sebagainya. Laba bersih bisa disebut sebagai bottom line, alasannya karena posisi laba bersih selalu ada di bagian paling bawah laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan pasar, yaitu terdapat permintaan yang tinggi terhadap produk atau layanan perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan laba. Lalu persaingan di pasar juga dapat mempengaruhi harga dan laba. Yang kedua yaitu harga produk atau layanan. Harga yang ditetapkan perusahaan untuk produk atau layanan dapat mempengaruhi margin keuntungan. Nomor 3 yaitu biaya produksi. Biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu efisiensi operasional dapat mempengaruhi biaya produksi dan laba bersih. Nomor 4 yaitu inovasi teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif yang dapat berdampak pada laba. Selanjutnya yaitu analisis laba. Berikut adalah beberapa metode atau pendekatan yang digunakan dalam analisis laba. Yang pertama yaitu analisis laba rugi atau income statement analysis, yaitu menganalisis komponen-komponen laporan laba rugi termasuk pendapatan, biaya, dan laba bersih. Yang kedua yaitu trend analysis, yaitu menganalisis tren kinerja laba dari suatu periode ke periode berikutnya untuk mengidentifikasi pola dan perubahan. Yang ketiga sama. Nomor 4 yaitu analisis rasio keuntungan, yaitu menggunakan rasio seperti margin keuntungan quarton, keuntungan bersih, laba bersih untuk menilai efisiensi dan profitabilitas. Yang kelima break even analysis, yaitu menentukan titik impas atau break even point di mana pendapatan sama dengan biaya total. Yang keenam yaitu analisis kontribusi margin, yaitu menganalisis margin kontribusi dari setiap unit penjualan. Selanjutnya itu keterkaitan penerimaan dan laba. Penerimaan yang optimal dan manajemen biaya efektif berkontribusi langsung pada laba yang sehat. Perusahaan perlu terus memonitor dan mengevaluasi strategi penerimaan dan pengeluaran mereka untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi dalam pengelolaan perusahaan, pemahaman mendalam tentang penerimaan dan laba menjadi kunci utama dalam keputusan yang tepat untuk merancang strategi bisnis yang efektif. Sekian, terima kasih.